kita adalah nanti di Bangkalan. Ini artinya sudah tidak ada pemeriksaan di Jembatan Suramadu ya? Tidak ada pemeriksaan. Bisa benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lima Haris di acara Sanda Sanusi. Pemirsa Sanda Sanusi, kita libur 3 hari ya, karena salah satu kru dan kebetulan sakit gitu ya, dan harus istirahat total, maka kita libur dulu sebentar. Pemirsa musik, kita akan melanjutkan musik tentang perkembangan terkini kebijakan penyekatan di Suramadu, pemirsa. Pemirsa musik, sudah berapa hari, 2 hari terakhir ya, 3 hari terakhir, waduh, puncak gaduh. Dia dengan puncak yang terakhir itu adalah demo besar-besaran yang dikomandani oleh Dinda Ahmad An-Nur, mengatasnamakan sebuah gerakan Madura Melawan. Sempat juga ditemui oleh Bapak Wali Kota Surabaya, dan sempat lama gitu ya, meskipun sempat juga sedikit ada kericuhan sedikit dalam perjalanan sampai di sana. Itu salah satu bentuk sebuah dinamika dan sebuah kebijakan yang dianggap diskriminatif gitu ya, yang dianggap prematur, yang dianggap sangat spontan ya, spontanitas. Meskipun awalnya Pak Wali Kota menjelaskan bahwa semua itu atas sebuah koordinasi ya dengan semua pihak dan lain sebagainya, termasuk Gubernur, Bupati Bangkalan dan lain-lain. Akan tapi kalau kita membaca puzzle dari awal cerita tanggal 6 penyekatan 7, 8, 9 dan lain sebagainya, pemirsa musik, sudah tidak penting dan tidak perlu lagi untuk saya yakinkan dan saya jelaskan apa sebetulnya terjadi. Anggapan sebelumnya itu yang bahwa itu adalah kebijakan yang prematur, kebijakan yang spontan, kebijakan yang tidak ada koordinasi, itu bisa dikatakan menemui alasan kebenaran dan pembenaran di situ. Kalau kita mau membaca dari puzzle cerita ke puzzle cerita selanjutnya hari demi hari, yang berakhir dengan yang akhirnya sebelum ada demonstrasi besar-besaran Madura Melawan untuk yang kedua kalinya, itu diawali dengan bertemunya dua pemimpin daerah, wali kota dan bupati Bangkalan, menjelaskan bersama, klarifikasi bersama tentang masalah alasan kenapa penyekatan di Suramadu, sisi Madura dan Suramadu, Surabaya itu dilakukan dan dijadikan sebuah kebijakan. Dan itu sudah kita usik sebelumnya, pemirsa. Hari ini tanggal 3, sekarang saya masih tanggal 3 ini hari Rabu, ada informasi bahwa penyekatan di Suramadu, baik sisi Surabaya dan sisi Maduranya, sudah ditiadakan itu ya, setelah didahului dengan sebuah informasi dan pengumuman dari Bupati Kabupaten Bangkalan gitu, dari Bupati Bangkalan gitu ya, setelah hasil pertemuan katanya dengan Forkopimda dan lain-lain, termasuk dengan Wali Kota Surabaya, bahwa untuk keluar masuk Surabaya disyaratkan untuk mengurus SIKM, surat izin keluar masuk Surabaya dan Madura. Pemirsa musik, syarat untuk SIKM ini sebetulnya disyaratkan untuk agar tidak lagi ada dampak ketertumpukan di penyekatan Suramadu atau Surabaya, ada sisi Madura atau Surabaya. Tinggal hanya menunjukkan surat keterangan SIKM, itu Madura Gajaran akan lolos gitu ya. Itu pemirsa musik. Tapi untuk mendapatkan SKM itu syaratnya adalah harus swab, itu menunjukkan swab antigen, dan itu yang dijadikan dasar oleh
yang mengeluarkan izin SKM itu Pak, kecamatan-kecamatan untuk mendapatkan surat itu syaratnya. Jadi yang mau mengurus surat SKM itu disyaratkan untuk tes swab dulu atau swab antigen dulu, dan itu yang dijadikan syarat keluarnya SKM itu lebih sederhana pemirsa. Terlepas dari semua itu, kita sekarang sudah mendengar hari ini sudah ditiadakan, bahkan juga ada spekulasi apa benar atau tidak. Saya coba untuk menghubungi Pak Humas gugus tugas Bangkalan, Bapak Agus Zen, belum terangkat, mungkin lagi sibuk gitu ya. Hari ini informasinya per jam 00 tadi malam itu sudah ditiadakan penyekatan di wilayah Suramadu dan juga di wilayah Surabaya. Entah kenapa belum ada konfirmasi yang pasti, belum ada konfirmasi yang jelas, tapi melalui informasi dari satu ke satu, dari historis ke historis, dari status-status orang-orang yang lewat di sana, ada informasi bahwa untuk pemeriksaan SIKM dan juga yang lain-lain itu sekarang sedang diarahkan dan sudah difokuskan ke daerah-daerah merah, ke daerah-daerah yang menurut informasinya sedang dijadikan sebuah sedang dijalankan kebijakan PPKM gitu ya. Berapa kelurahan, kalau nggak salah 5 atau 6, beberapa kecamatan gitu ya, dan beberapa desa dan kelurahan. Dan itu kayaknya fokus ke daerah sana, sehingga yang di Suramadu sekarang sedang ditiadakan penyekatan untuk lalu lalang masyarakat yang ingin ke Surabaya dan dari Surabaya ke Madura. Informasi per jam ini, per detik ini, saya ada di ruangan rekaman ini jelas dan bisa dipastikan bahwa penyekatan sudah ditiadakan di sisi Surabaya atau di sisi Surabaya. Kalau di sisi Surabaya katanya per detik ini tenda dan kursi masih ada, tapi tidak ada petugas untuk yang menyediakan melakukan penyekatan itu pemirsa. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kabar baik, dan di samping itu kebijakan masalah ini tidak mengurangi keinginan pemerintah Bangkalan dan pemerintah kota Surabaya, termasuk juga Gubernur Jawa Timur, bahwa pengendalian penularan virus corona ini tidak terkurangi. Keseriusan dan juga perhatian dan keseriusannya untuk mengurangi terpaparnya, menularnya virus corona ini tidak terkurangi, meskipun penyekatan Suramadu sekarang sudah ditiadakan. Mungkin besok kita akan mendapatkan informasi lebih jelas kenapa ini ditiadakan, penyekatan itu ditiadakan. Apa gara-gara demo besar kemarin, atau ada sebuah alasan-alasan yang lebih bisa untuk kita terima, atau ada langkah-langkah lain dari pemerintah untuk bagaimana pola dan model untuk penanganan dan juga yang mau meminimalisir terhadap meluasnya penularan COVID-19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.